Aksi-aksi mahasiswa belakangan ini sering sekali dibilang ditunggangi lah, diprovokatori lah, ada partai yang di belakangnya, ada biaya lah. Ya kita nggak tahu siapa yang melakukan itu. Tapi saya sendiri dan wakil menegaskan bahwa ITL Trisakti nggak pernah ada yang menunggangi. Ya, setiap seluruh eksklusivitas gerakan kita, baik keluar maupun internal, itu tidak pernah ada pihak-pihak yang bisa menunggangi. Dipastikan ya Mas, jangan sampai ada tukang bakso di sekitar sini. Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Welcome to Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Oke, kali ini balik lagi sama gue terus. Jangan juga sih, nanti yang lain juga ada. Nah, kali ini gue kedatangan tamu spesial orang yang sempat menjadi mahasiswa nomor 1 dan mahasiswa nomor 2 di kampus. Ya kan? Menyeramkan ya. Sedikit. Ya jadi ini harus kuat mental nih. Oke, jadi gue di sini sekarang sama Bang Daniel sama Kak Zahra. Benar. Nah, ini selaku kita nyebutnya apa kalau Dema nih? Presma, ketua dan wakil ketua. Dewan Eksekutif. Dewan Eksekutif Mahasiswa ITL Trisakti. Nah, di sini Bang Daniel selaku ketua Dema periode 2020-2021. Kalau Kak Zahra wakilnya. Ya, betul. Nah, berarti sekarang pengen ada penggantinya nih. Iya. Oke. Nah, semoga kita doain yang daftar makin banyak. Amin. Kayak yang daftar kompeten semua. Amin. Dan semoga bisa jadiin Dema ITL Trisakti lebih maju lagi mungkin itu ya. Setuju banget. Gue deg-degan nih. Aduh. Nah, mungkin perkenalan lebih lanjutnya, lebih lengkapnya bisa kenalan sendiri aja nih sama Sobat Translog kita nyebutnya. Sobat Iya, Sobat Transportasi dan Logistik. Jadi kalau yang nonton tuh Translog gitu. Translog Sobat banget. Translog. Iya, Sobat Translog. Bukan Sobat Ambiar. Bukan. Kirain Sobat Ambiar ya. Ini baru pertama kali loh ketawa bareng Pak Pres. Aduh, enggak gitu lah. Aduh. Ya, gimana? Mau siapa dulu yang mulai perkenalannya? Aku dulu ya. boleh. Oke. Oke, jadi pertama-tama sih kita mengucapkan terima kasih ke Mas siapa namanya? Uta aja, ya. Uta. Panggilan akrabnya Uta. Kita terima kasih karena udah diundang hari ini di ruangan ini yang memang dingin ya hari ini. Dingin banget ini, tolong dikecilin Pak, itu udah kode. Lagi puasa ya, tapi kita bisa bertemu dengan pertama kalinya dengan keadaan seperti ini ya, semenjak pandemi Covid. Jadi perkenalkan, nama saya Daniel Eleka Bineno, akrab disapa Daniel. Bang Daniel. Iya, Daniel. Saya Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021 dan ini. Halo teman-teman Translog ya. Iya, Sobat Translog. Ya, Sobat Translog, nama gue Zara dari jurusan Sistem Logistik 2018 dan sekarang ngejabat jadi Wakil Dewan Eksekutif Mahasiswa. Periode 2020-2021. Iya. Nah, ini kayaknya kesempatan istimewa buat gue. Bisa ngobrol sama ketua Dema sama wakilnya di sisi yang berbeda. Kenapa tuh? Yang tadinya gue anak baru nih, anak 21, baru 2 semester di sini, yang ngelihat kayaknya ketua Dema, wakil Dema ini pasti serius banget nih pembawaannya gitu kan. Nggak bisa dibawa bercanda nih karena image kampus ada di pundaknya mereka gitu. Awalnya mikirnya begitu kan. Ternyata tadi setelah ngobrol-ngobrol tipis ya kan, jago juga bercandanya gitu. Walaupun deg-degan tetap ada ini Pak. Soalnya selingin dikit-dikit ya. Iya benar. Nah, ini tadi terima kasih juga udah mau nyempetin hadir Pak Pres lah ini Pak Pres kita. Nah, di sini kita bakal ngebahas hal-hal mengenai mahasiswa nih, kan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Iya, nggak jauh-jauh nih kita bakal ngebahas tentang mahasiswa dan khususnya di ITL Trisakti dong. Betul. Ya kan? Nah, enaknya jadi mahasiswa tuh apa sih? Aduh, siapa dulu yang mau jawab? Ini kalau kali ya? Iya, boleh deh. Nah, nih cewek biasanya jawabannya lebih. Sebenarnya enaknya jadi mahasiswa tuh bisa fleksibel sih. Kadang kan banyak yang mahasiswa juga part time di luar, terus juga banyak juga mahasiswa yang emang dia bayar kuliah sendiri tapi ya dia kerja juga part time. Sebenarnya banyak sih enaknya jadi mahasiswa, seru terus juga teman-temannya kalau mahasiswa udah pasti dari luar daerah juga dong. Dari relasinya jadi lebih banyak ya. Banyak juga, mau dari Sabang sampai Merauke pasti ada kan. Terus juga kayaknya
ya intinya seru sih jadi mahasiswa, nggak bakal jadi beban gitu. Oke, berarti menurut kakak mahasiswa itu bukan beban ya? Iya. Mahasiswa tapi bisa dibilang privilege lah gitu, karena Bisa, kita iya. punya relasinya banyak, jangkauannya luas kayak Benar, gitu. iya. Nah kalau dari Pak Pres, manggilnya Pak Pres atau Bang Daniel nih, Bang Daniel ya? Jadi Gimana? kalau kenapa dipanggil Pak Pres gitu ya? Karena itu kan jadi ada sejarahnya Mas. Jadi kalau memang ketua BEM gitu ya, BEM di kampus kita, di kampus lain itu memang kan kita ini kan bentuknya adalah sarkas dan satir kepada sebuah pemerintahan negara. Iya. Itu dimulai dari zaman 98 kan dan sebelum-sebelumnya. Nah, kenapa dipanggil presiden gitu? Karena eksekutif itu identik dengan kata-kata presiden. Iya. Nah, kita ini dijuluki sebagai presidennya mahasiswa. Nah, biar singkat daripada Pak Presiden mahasiswa itu kan ribet. Iya. Jadi banyak teman-teman di luar ya, dari kampus-kampus lain, dari ya banyak lah. Bahkan dari orang yang bukan mahasiswa juga mereka panggil Pak Pres gitu. Jadi memang ketua DEMA itu identik dan lekatnya emang panggilannya Pak Pres. Dan ini juga Bu Pres gitu. Jadi ada pres-presnya gitu. Nah sebenarnya mau panggil apapun, mau panggil Bang, panggil apapun terserah. Senyamannya Mas Uta aja. Gue dipanggil Mas ya? Ya, nah menurut Pak Pres deh, gimana enaknya jadi mahasiswa Pak Pres? Kalau menurutku enaknya jadi mahasiswa yang pertama tuh gimana ya, kesannya bukan cuman eksklusif tapi elegan. Ketika kita menyangkut nama mahasiswa itu kan satu titel yang dilekatkan kepada kita begitu kita memasuki dunia perguruan tinggi. Nah sebenarnya bagi saya pribadi ketika menjadi seorang mahasiswa itu, kenapa saya bilang elegan dan eksklusif, karena saya bebas mengekspresikan diri saya menjadi apa. Karena setahu saya banyak kampus di ITL Trisakti, di kampus-kampus lain ya. Bahkan di kampus ini tuh saya merasa bahwa saya bebas menjadi siapapun. Saya bebas menjadi seorang yang akademisi contohnya. Lalu saya bebas juga mau aktif di futsal atau di paduan suara atau dimanapun saya mau ngeband doang itu bebas gitu. Jadi mahasiswa itu terkesan gimana ya, fleksibel untuk menimbulkan jati dirinya gitu loh. Kita mau jadi apa ke depannya itu kita yang ngatur, tapi memang mahasiswa itu lebih identik dengan kaum yang intelek, yang akademis gitu ya. Jadi selain enak jadi mahasiswa ternyata berat juga karena kalau kita misalkan berbuat salah, otomatis kan rakyat atau orang lain gitu ya yang nggak pernah kuliah pasti ngecap, oh sekarang mahasiswa seperti ini, seperti gitu. itu ya. Padahal hanya satu orang gitu, tapi kan capnya untuk keseluruhan. Jadi selain eksklusif, elegan, ternyata juga berat kalau berat. Aduh. Gitu. Tapi bisa dibilang juga buat dituntut buat kritis juga nggak sih? Iya. Pasti dong. Iya. Bagian dari mahasiswa kan ada kata kritis. Bagian. Udah bukan lagi harus dituntut, emang harus ada di dalam bagian mahasiswanya. Betul nggak, Pres? Betul sekali. Nah, kita udah ngebahas dari sisi yang tadi mahasiswa aktif dalam kampus gitu kan. Nah, pandangan kalian mengenai mahasiswa yang cuman kuliah pulang gitu, yang cuman mikirin yaudahlah yang penting tugas gua kelar, SKS gua habis, gua sidang, gua lulus. Udah cuman sebatas itu. Nah, menurut kalian tuh seperti apa sih? Tadi udah Kak Zahra yang jawab. Sekarang Pres dulu. Mungkin aku minta aslinya dingin karena tadi dingin tuh justru enak gitu ya. Kalau panas tuh baunya emosi nanti. Jangan dong. Enggak bercanda. Aduh, gimana Pres? Jadi gini, kalau menurutku untuk kata-kata kan banyak ya singkatan kunang-kunang. Iya, kunang-kunang. Kuliah nangkring, kupu-kupu, kuliah pulang, kura-kura, kuliah rapat gitu kan. Sebenarnya banyak julukan tersebut diberikan kepada mahasiswa sebenarnya Mas Uta. Tapi kalau menurut saya lebih pilih mana, saya sulit juga untuk mengatakan itu karena dulu saya tipikal orang yang habis kuliah ya sekedar menghabiskan 1 jam lah di kantin ya sama teman-teman, habis itu pulang. Lalu besoknya begitu terus gitu. Saya nggak terlalu aktif sampai sekarang ini di organisasi, saya belum terlalu aktif gitu. Jadi ketika saya disuruh pilih, sebenarnya pilih kura-kura atau kunang-kunang atau kupu-kupu, saya nggak bisa pilih. Nah karena
Kenapa Mas? Sebenarnya sebagai seorang mahasiswa itu ketika dia mau aktif organisasi, dia mau pintar di akademik, dia mau sekedar datang kerjain tugas, belajar, pulang, sidang, lulus gitu ya. Kerja itu sebenarnya kembali kepada hak mahasiswanya masing-masing. Jadi itu kan idealisnya seorang mahasiswa di situ. Nah, saya pun sebagai seorang ketua Dema tidak bisa mencap bahwa lu kupu-kupu lu gak asik, gak boleh kayak gitu. Lu pura-pura ribet hidup lu kayak panitia gitu kan. Bahasanya kan gitu kan. Panitiaan mulu hidup lu. Rapat terus kerjaannya. Gak boleh sebenarnya. Jadi apapun pilihan dari seorang mahasiswa itu harus kita hormati karena itu merupakan jati dirinya dia seperti yang saya bilang di awal. Ketika dia sudah mendapatkan jati dirinya, ternyata gue seorang BEM banget nih anaknya gitu ya, jadi gue harus rapat terus gitu ya. Terkadang kan nggak gitu juga Mas. Benar-benar gitu loh, nggak berlaku buat semua orang, apalagi kaumnya perempuan ya. Makanya saya kenapa ambil wakil seorang perempuan karena ya memang perempuan yang minatnya agak kurang di dunia organisasi. Tapi kayaknya enggak ya Lili? Enggak juga sih, kalau sekarang sama aja. Iya, sekarang di TL banyak perempuannya juga pada maju. Justru itulah bagusnya keadaan seperti sekarang ini, berarti itu menunjukkan mahasiswa sekarang nggak peduli gendernya laki-laki perempuan, ternyata bisa kita katakan ITL Trisakti mencetak mahasiswa yang bagus. Ya, laki-lakinya bagus, keren, kritis, idealis. Perempuannya juga nggak penakut gitu ya. Perempuannya juga berani bersuara, berani bertindak, berani berorganisasi, berkegiatan. Tapi di balik semua itu kita harus ingat Mas, pertama kali kita masuk ke kampus ini tujuannya adalah dapat gelar sarjana. Balik ke orang tua untuk menunjukkan bahwa kita sudah berhasil sarjana, gitu ya. Terlepas dari yang dibayarin orang tua, bayar sendiri, beasiswa, tapi intinya kan kita gelar sarjana. Jadi kalau menurutku kura-kura dan kupu-kupu itu adalah hak masing-masing orang, tapi untuk persoalan kura-kura, kuliah rapat itu sepertinya bonus. Iya, sepertinya bonus yang memang menyibukkan diri dengan kegiatan seperti itu. Benar-benar. Daripada kita berkegiatan-kegiatan yang negatif kan. Ketahuan kita kuliah rapat, tapi positif. Positif ya. Karena gimana ya Mas? Belum tentu orang yang kuliah pulang dia nggak asik. Siapa tahu dia ada bisnis di rumahnya. Iya, dia kelola perusahaan. Bahkan sekarang kan zaman udah canggih. Bahkan umuran saya juga udah punya all shop di di mana, di brand mana, di toko mana gitu ya. Nggak apa-apa kan? Ya kan? Kena ini nggak kena kita kan? Enggak. Di Shopee gitu kan. Di Shopee. Aku punya temanku yang memang dia udah punya omset puluhan juta di balik usaha dia di Shopee. Dan dia bilang memang bukan tidak tertarik organisasi, tapi ya lebih pilih cuan dibandingkan organisasi gitu. Ya itu kita harus hormati, haknya dia itu kita harus hormati. Kalau Kak Zahra sendiri pandangannya gimana Kak tadi tentang kunang-kunang, kupu-kupu atau kura-kura nih? Kalau menurut gue sih lebih balik lagi, bener kata Daniel ya. Kan? Iya, menurut idealis mereka ya udah gitu. Dia mau milih kunang-kunang, kupu-kupu atau kura-kura ya tadi. Kura-kura ya kita nyebutnya ya. Itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya ya kalau menurut saya, menurut pribadi saya juga, karena dari dulu, dari SMP, dari SMA udah masuk ke organisasi, jadi kayaknya ada yang kurang deh kalau misalnya di kuliah jadi mahasiswa nggak organisasi. Jadi bingung mau ngapain ya abis ini ya, abis kelas mau ngapain ya, masa nongkrong doang gitu. Jadi ya udah kita carilah gitu kegiatan-kegiatan, mungkin kayak pas waktu baru-baru masuk banget gue sempet kayak gue minatnya apa ya, terus gue tahu kalau misalnya di sini ada UKM dan UKM itu radio. Nah terus ya udah akhirnya gue masuk lah, nanya-nanya juga. Jadi dari awal banget maba tuh gue nggak kuliah pulang, tapi kuliah nongkrongnya tapi di UKM gitu. Jadi nanya-nanya, gini ya, jadi di UKM ini nih ada ini, di UKM ini ada ini. Jadi banyak sih yang gue tahu dari UKM dari awal-awal gue masuk di kuliah ya. Terus juga kalau misalnya balik lagi kenapa harus organisasi, menurut gue karena dari itu tadi yang gue balik lagi yang gue bilang, dari awal gue udah organisasi, jadi bingung kalau misalnya nggak ada kegiatan apa-apa. Terus tapi ini akademis harus diprioritasin lah ya. Itu nomor 1. Iya. Pokoknya apa-apa intinya prioritasin akademik, jangan menyampingkan akademik demi organisasi gitu loh. Itu karena yang lebih penting, dan menurut gue juga akademik ya
buat apa kalau misalnya akademik gak benar kita ikut organisasi Bener. juga. Karena gini Mas Uta, sedikit sombong ya. sedikit sombong aja gitu. Biarpun kita organisasi rapat sampai tengah malam pulang pagi, tapi Mbak Zara IPK-nya boleh kasih tau nggak berapa? Aduh, sombong gimana? Nggak apa-apa. Dari episode 1 kita udah sombong. Boleh sombong Boleh, berarti ya? boleh. Kalau gue boleh sombong, IPK gue sekarang 3,8 sih. 3,8. 3,8. Jadi walaupun organisasi, tapi ya tetap kita harus tahu diri gitu. Setuju. Karena kita di sini mahasiswa belajar. Biar apa? Biar lu lulus sarjana bagus, cum laude, sukses gitu kan. Lu sukses pun lu akan diingat sama kampus bahwa lu adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi dulunya. Lalu sekarang alumni juga berprestasi. Kan nggak ada yang tahu dari mas-mas di sini, yang Mas Uta yang di depan kamera dan yang di belakang kamera, ada yang jadi menteri kita nggak ada yang tahu. Bahkan ada yang jadi presiden kita nggak ada yang tahu. Mungkin saya presiden mahasiswa, siapa tahu nanti Mas Uta presiden Indonesia. Aduh, jangan deh. Menteri aja, menteri mau. Gitu. Cuannya lebih banyak menteri soalnya. Bentar. Itu menteri Marvel mau. Marvel ya. Boleh. Ya, tadi tuh mungkin jadi salah satu pandangan mahasiswa kenapa lebih memilih kuliah pulang karena ada apa ya, pemikiran atau dogma lah yang tersebar bahwa mahasiswa yang aktif di organisasi itu menyampingkan akademiknya. Iya. Itu banyak sekali. Banyak. Pasti banyak yang pasti mikir gini, gitu. lu ngapain sih ke organisasi? Lu lihat deh, coba dia, gitu kan? Organisasi segini nilainya jelek. Iya. Lulusnya lama, kayak gitu kan kebanyakan. Betul. Nah, kalian ada pendapat apa gitu buat mungkin menyadarkan nih mahasiswa yang masih termakan oleh dogma tersebut, biar mahasiswa itu sadar kok ternyata tuh kuliah rapat itu penting. Toh juga kita sebagai misalkan mahasiswa yang kuliah rapat, tapi bisa loh dengan IPK segini, cum laude gitu, lulusan terbaik dan lain-lain. Gimana, Pres? Jadi gini, itu kan semua pilihan ya Mas ya. Jadi kalau memang contohnya saya tidak bisa mencontohkan yang baik. Katanya kan saya ketua Dema, katanya orang-orang begitu ya kan. Katanya Mbak ini wakil ketua Dema, tapi kok kerjanya nongkrong doang. Kok IPK-nya jeblok gitu kan. Terus lulusnya lama gitu. Kan malu gitu loh. Secara tidak langsung yang dicap itu bukan hanya saya dan pribadinya, tapi kan lembaganya Demanya juga kena, dan kampusnya juga kena. Kampus ITL Trisakti jangan diiniin, jangan diikutin. Itu Demanya aja orang nggak pernah lulus gitu. Kan banyak stigma seperti itu. Nah kalau dibilang kita menghilangkan dogma seperti itu, saya katakan tidak bisa Mas. Nggak bisa. Kita nggak bisa menghilangkan dogma seperti itu, stigma seperti itu kita nggak bisa hilangkan. Kita bisa mengurangi ya, hanya bisa mengurangi dengan cara apa? Ya proofin. Gitu loh. Gitu. Buktikan kalau lu nggak sekedar bacot gitu. Bener, setuju. Kadang kan ada yang ngomong, ya lu mah aktivis, cuma bisa teriak-teriak di mobil komando, menyerang negara gitu. Tapi ternyata nilainya jeblok. IPK-nya Nasakom. Tahu Nasakom? Nasakom apa tuh coba? Nasib 1 koma. Gitu. Kalau Nasakom itu nasib 1 koma gitu kan. Sedangkan kita adalah cerminan gitu kan Mas. Nah masalahnya malu kalau kita nggak bisa buktikan bahwa kita sebenarnya organisatoris yang bagus gitu. Karena kalau kita dibilang organisatoris ya udah jelas melekatlah ya akademis, intelektual, kritis, inovatif, kreatif, itu udah melekat semua. Lalu percuma kalau dibilang kita organisatoris tapi ternyata kita tuh jeblok gitu. Ternyata kita tidak bisa mencerminkan yang baik, apalagi sampai tersandung kasus pidana maupun yang lain-lain gitu kan. Itu kan malu gitu loh. Mending kalau kayak gitu ya copot Mas, alma maternya jadi mahasiswa. Jangan mengatasnamakan mahasiswa tapi kelakuan lu modelnya kayak gitu. Kalau aku sih berpendapatnya kayak gitu ya. Yang belajar jeleknya sudah copot alma maternya. Iya, copot alma maternya. Yang bikin partai. Waduh. Itu bahasan kita nanti di belakang aja. Di belakang aja. Saya kenal kok orangnya. Kenal. Iya. Soalnya kan ada 2 kubu ini. Saya kenal dua-dua gitu. Cuman ya biarlah teman-teman kita itu berekspresi ya. Saya nggak mau ikut campur urusan mereka ya. Biarlah saja. Gitu. Balik lagi ke aturan pertama, mahasiswa kebebasan. Mahasiswa kebebasan. Tapi jangan sampai melegitimasi. Jangan sampai mengatasnamakan. Gitu saja. Itu kan. Itu mungkin ada kepentingan kali. Udah. Nanti diserang. Nah, berarti tadi menghilangkan dogma itu dengan cara buktikan. Ya kan? Betul. Dengan cara buktikan. Nah,
kemarin sempat ngikutin juga nih IG-nya Dema, kegiatan ke sana, ke sini gitu kan, terus juga ada kajian dan lain-lain. Apakah itu adalah salah satu bentuk pembuktian kalian bahwa Dema ITL Trisakti ini juga fokus loh ke akademiknya, fokus oleh apa sih kalau kemarin konsolidasi itu pencerdasan Iya, pencerdasan. fokus kepada pencerdasan tersebut gitu. Menurut kalian, kalian kan yang ngejalanin nih, apakah itu menjadi konsentrasi kalian selama kalian menjabat? Nanti jadi gini, aku akan jelaskan kenapa kita bikin itu. Nanti implementasinya biar Kak Zara yang jawab. Boleh. Jadi gini, sebenarnya Mas, ketika kita dibebankan sebagai seorang lembaga gitu ya, kenapa kok lu bilangnya dibebankan? Iya. Oh ya jelas, karena itu merupakan moral dan tanggung jawab. Benar. Jadi saya bilang dibebankan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus terima. Nah, ketika kita diberikan amanat sebagai ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang dapat dikatakan bahwa kita tuh adalah pemimpin tertinggi ya mahasiswa di ITL Trisakti. Jadi semua tuh atas komando saya dan juga Zara. Sebenarnya gini, ada hal penting yang memang Ormawa itu harus tahu. Ya, nggak cuman Ormawa, bahkan mahasiswa harus tahu bahwa ketika lu menyandang status sebagai mahasiswa, lu harus buktikan. Lu harus kembali kepada hakikatnya. Betul. Gitu loh. Mahasiswa itu kan ada 3, agent of change, social control, and iron stock gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu kan merupakan implementasi dari wujud nyatanya seorang mahasiswa. Betul. Gitu loh. Apalagi kalau kita ngomong namanya Trisakti gitu kan. Trisakti itu dari gambar Trisakti Trisulanya aja tuh ada makna. Dari namanya, iya kan? Pak Karten. Tiga yang menjulang ke atas dengan 5 yang ke bawah, itu punya artian semuanya. Nah, makanya Mas, ketika kita menjadi Dema, kita tuh berusaha dari awal saya berkomitmen dengan Zara itu mau mahasiswa itu kembali kepada hakikat dasarnya. Oke. Jadi kita nggak boleh lupa akan harga diri dan alma mater, gitu loh. Makanya kita punya program seperti pencerdasan Ormawa, ya. Kemarin kita ajak konsolidasi. Memang konsolidasi itu niatnya kita demo gitu. Tapi kan nggak kucuk-kucuk kita demo teriak-teriak, tapi kita nggak tahu permasalahannya apa. Banyak kemarin, cuman SG doang tuh. Ya. Masukin Itu TikTok. eksis Iya, aja. aduh apalagi Terus nanti tahun-tahun sebelumnya ya, itu kan banyak yang cuman pengen terkenal di TikTok aja gitu kan. Tukeran almet pura-pura ketinggalan. Ya, gitu. Modus itu, Gitu, modus ya. modus, Itu kan. banyak banget loh. Bener Iya kan? Nah, makanya kita tuh Dema, sebelum kemarin kita melakukan aksi ya, kita kasih tahu aja bahwa kita kemarin ada aksi mengenai tuntutan kita soal transportasi dan logistik, terutama soal kebijakan. Jadi kita ajak teman-teman Ormawa, nggak cuma Ormawa, kita buka secara lebar, mahasiswa kek, karyawan kek, siapapun, ayo ikut. Ini ada program pencerdasan. Supaya apa? Supaya mahasiswa dan lain-lainnya itu tahu bahwa di kondisi negara kita seperti ini. Gitu loh. Kita bisa sajikan bukti-buktinya demikian. Lalu landasan hukumnya berkata demikian. Pelanggarannya di gimana gitu. Kita cari sama-sama. Itu kan merupakan bukti konkret pencerdasan, Mas. Nah, ketika Ormawanya cerdas, mahasiswanya cerdas, kita pun nantinya kalau memang ada aksi turun ke jalan, itu tuh nggak bisa diprovokator, Mas. Setuju. Gitu loh. Karena kan Mas tahu lah, aksi-aksi mahasiswa belakangan ini sering sekali dibilang ditunggangi lah, diprovokatori lah, ada partai yang di ada belakangnya, partai lah, ada biaya lah. Ya kita nggak tahu siapa yang melakukan itu. Tapi saya sendiri dan wakil menegaskan bahwa ITL Trisakti nggak pernah ada yang menunggangi, ya. Setiap seluruh eksklusivitas gerakan kita, baik keluar maupun internal, itu tidak pernah ada pihak-pihak yang bisa menunggangi, gitu. Jadi saya katakan dengan tegas bahwa apapun yang kita lakukan itu murni pemikiran seorang Mas mahasiswa, saya mahasiswa, Mbak mahasiswa, dan seluruh mahasiswa ITL Trisakti. Itu murni kita tuangkan di situ, kita gerakan, kita tuntut. Gitu loh. Apalagi yang mungkin teman-teman pasti banyak yang tahu bahwa kemarin tanggal 21 April kita turun gitu kan. Kita turun ke jalan, gabung justru sama teman-teman BEM UI, BEM Usakti gitu ya. Itu kan kita gabung. Nah, mereka memang menuntut beberapa poin, tapi kita punya poin tersendiri yang memang harus kita bawa dari kampus kita, itu mengenai poin transportasi dan logistik. Kita mengkritisi soal kebijakannya. Ya, mungkin Mas tahu sendirilah, apalagi teman-teman kita yang di luar daerah pasti kesulitan kan untuk naik pesawat sekarang harus PCR, antigen dengan syarat-syarat vaksin begini-begini segala macam. Sebenarnya itu yang memperumit negara kita untuk kembali pulih. Makanya itu yang kita kritisi. Kita berikan solusi yang apik kepada pemerintahan, tapi ya sangat disayangkan hari tanggal 21 kemarin itu kita nggak menemui siapa-siapa, kita nggak bertemu siapa-siapa. Jadi
kajian kita itu nggak bisa kita serahkan ke siapa-siapa justru. Cuma nantinya saya mau coba audiensi dengan Kementerian Perhubungan. Oke. Gitu. Itu kalau dari sisi perspektif bagaimana program kerja ini dibuat. Iya. Nah, implementasinya nanti dijelasin sama Kak Zahra. Gimana Kak? Sebenarnya kalau implementasi kita lebih ke proker-proker lah ya. Selama satu periode kemarin kita udah ngejalanin banyak banget proker. Salah satunya itu soal seminar nasional. Oke. Nah kemarin kebetulan pas waktu seminar nasional kita juga collab sama UGM. Oke. Tapi lebih ke pusat penelitian dan transportasi logistik di UGM. Di UGM. Nah terus itu ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut mahasiswa juga. Seperti latihan kepemimpinan. Terus banyak pengenalan-pengenalan buat mahasiswa baru juga kemarin. Terus ada sebenarnya banyak sih program-program kerja kalau misalnya disebutin bisa sampai besok gitu kan. Aduh, jangan sampai besok dong. Ya kan? Jangan sampai besok juga. Masa sampai besok nyebutin proker doang? Iya kan PR kalau Bener, misalnya kayak gitu. jangan semua Kak. Ya. Jangan semua. Jadi tadi dari fokusnya yang pencerdasan dan lain-lain itu berasal dari keresahan dan implementasinya dari proker-proker yang emang udah dijalanin sama Dema. Saya sempat ikut kan. Jadi kan pengenalan organisasi mahasiswa. Oh, alah. Nah, itu. POM 2K. Iya, itu ikutan. Berarti tahu kan ada kan? Nggak bohong nih. Ini ngikutin dari awal nih. Mantap. Siapa tahu jadi penerus ya. Aduh, siapa tahu. Bener sama ini. aduh, ya kan. Nah, tadi udah tuntutannya dan lain-lain ya kan. Nah, dari kita singgung sedikit soal aksi 21 kemarin. Tanggal 21 ya, bukan 212, bukan 21. Nah, tapi dipastikan ya Mas, jangan sampai ada tukang bakso di sekitar sini. Puasa. Ya jualan puasa, jadi tukang bakso yang buah hati nggak ada. Nggak ada, paling tukang sampah. Hati-hati loh. Aduh. Oke, lanjut. Ya kan? Nah, di tanggal 21 April kemarin, ya kan, itu banyak banget tuh yang nge-tag Pak Pres ya. Iya. Berarti Dia jadi artis sehari loh. jadi artis hari loh. Saya pengen ikut, ada kelas soal itu kelasnya. Dosennya ribet soalnya. Nah, jadi kemarin bisa disebutin tuntutannya kalau nggak salah ada 7 ya. Dari harga tol, harga terus bahan pokok gitu-gitu. Nah, karena kajian tersebut itu nggak bisa diserahkan, tidak karena kita nggak nemuin siapa-siapa. Langkah selanjutnya tadi mau ketemu Kementerian Perhubungan langsung di tempatnya. Sebenarnya sih kita audiensi dulu. Kita coba lempar surat untuk audiensi supaya kita bisa kasih draftnya. Gitu. Mau dimanapun yang penting draft itu dia terima. Setuju. Siapa tahu setelah terima draft kita bisa langkah-langkah lebih lanjut gitu kan. Betul. Benar-benar. Nah, ada juga nih dogma negatif ya tentang aktivis yang ikut demo adalah orang-orang yang nanti bakal didemo. Waduh. Bisa juga. Katanya ada yang seperti itu. Ada yang memang dia menjadi aktivis karena ingin dilirik oleh masyarakat dan nantinya ketika dia mencalonkan diri sebagai entah calon legislatif, entah calon eksekutif dan lain-lain, suara rakyat udah dia kantongin. Gitu. Pandangan dari Pak Pres sama Kak Zahra gimana? Jadi kalau menurutku ya Mas, hidup itu kan pilihan. Kadang hidup itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Gitu kan. Sekarang kita orang yang demo. Tapi bisa jadi 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian kita orang yang didemo. Itu menurutku hal yang wajar. Karena aku selalu berpandangan ketika ingin memperbaiki suatu sistem, Anda harus masuk ke dalam sistem tersebut. Setuju. Gitu. Benar. Kita coba lurusin satu pandangan yang memang mengarahnya kepada yang baik dulu. Gitu. Kalau orang yang mengarahnya kepada yang baik, hari ini saya demo contohnya. Demo begini keras ini segala macam. Lalu 10 tahun kemudian ya alhamdulillah puji Tuhan ya, jadilah seorang menteri. Jadilah seorang DPR, MPR gitu ya. Nah, ketika saya duduk di dalam, saya ingat akan kejadian waktu saya demo pemerintahan di dalam. Seharusnya ketika saya masuk ke dalam sebuah pemerintahan, justru itu adalah satu langkah konkret agar suara rakyat itu lebih masuk, lebih gampang masuk ke saya. Gitu. Contohnya Mas demo gini-gini. Yaudah, karena saya abang-abangnya Mas di kampus gitu ya, saya mantan alumni kampus gitu-gitu segala macem, ya otomatis lebih gampang dong aturan. Ketika Mas sebagai seorang mahasiswa, gini Pak, jalan tol sekarang begini, tolonglah.
Ya udah, mana kajiannya? Sini nanti kita komisi ini gini-gini. Kalau saya berlaga sebagai seorang DPR. Tapi kan ternyata yang terbukti selama ini bukan. Ya enggak? Yang terbukti bahwa yang keras berbicara lantang di atas toa gitu ya, di atas mobil komando, nyatanya ketika dia sudah masuk di dalam sistem tersebut, ketika dia sudah dapat posisi tersebut, dia lupa. Lupa. Itu loh. Bukan hanya lupa. Iya. Udah disuruh terlena gitu. Benar. Nah, itu kenapa? Ya politik, Mas. Oke. Gitu loh. Kita nggak boleh tutup mata akan politik. Gitu loh. Kenapa saya harus buka ini terang-terangan? Ini kan bentuk saya pencerdasan. Setuju. Gitu loh. Bagi teman-teman yang nonton di rumah nggak tahu kan, menganggapnya bahwa ya maaf ya kurang ajar nih gitu ya. Maaf inilah, kata-kata kotor semua. Gitu. Tapi itulah yang namanya politik, Mas. Setuju. Gitu loh. Kadang politik bisa menjadi menguntungkan sekali buat kita. Kadang politik itu bisa jadi ancaman nyata buat kita. Setuju. Gitu loh. Karena menurut gue nih Bang ya, politik itu tergantung sama apa ya, tongkatnya tuh orang itu. Iya, kalau betul. tongkatnya kuat, udah lurus terus. Betul. Tapi kalau tongkatnya ini udah nggak kuat, bisa belok-belok deh. Ya. Gitu kan. Jadi pasti akan ada nih ketika saya kemarin aktif untuk berdemo, untuk kritis segala macem. Tapi ketika saya 10 tahun kemudian duduk di dalam di kursi gitu ya, pasti akan ada yang berbicara dulu dia tuh ada di jalanan, gitu loh. Pasti akan ada pembicaraan yang memang menyinggung saya seperti demikian. Tapi bagi saya, ketika saya masuk ke dalam suatu sistem pemerintahan, tentunya niat utama saya adalah merubah sistem tersebut menjadi lebih baik, gitu loh. Saya juga sebagai seorang manusia, Mas, kita nggak bisa munafik gitu ya. Sekarang kita bilang A, di kemudian hari kita bisa bilang B. Tapi mudah-mudahan dengan adanya saya alma mater ini, ilmu yang telah diberikan kepada saya dari dosen, abang-abangan, senior, bahkan Pak Rektor selalu ngewejangin saya, itu mudah-mudahan jadi satu tongkat yang tadi Mas bilang untuk saya tetap berpegang lurus. Benar. Gitu loh. Karena ketika maaf ya, ketika seorang organisatoris atas nama ITL Trisakti masuk ke dalam kursi pemerintahan, otomatis kalau dia kinerjanya buruk, yang berpengaruh adalah kampus. Setuju. Gitu. Tapi kalau kata Pak Rektor, student now, leader tomorrow. Itu Pak Rektor bilang gitu. Student now, leader tomorrow. Jadi sebenarnya itu langkah, Mas. Cuman ya memang saya juga kecewa sih untuk para anggota pemerintahan yang memang lupa akan janjinya. Seperti yang Mas bilang tadi, kalau dia bener pegang tongkatnya, tongkat itu akan lurus gitu loh. Nggak akan berubah bentuk dan patah gitu ya. Nah, maksudnya kekuatan pegangan tongkat itu berasal dari alma mater, dari akademik, dan juga kampus, Mas. Gitu. Benar, setuju. Soalnya pengen cerita dikit. Dulu pas zamanan SMK, ada guru kesiswaan. Dia itu pernah mengibarat katakan, karena waktu itu minat untuk masuk OSIS tuh dikit. Iya. Kita di modelan kayak dibuka koprek nih ada OSIS gitu kan. Dia cuma ngomong gini, ada 2 tipe orang. Yang pertama, orang itu lihat ruangan kotor lalu teriak-teriak dari luar. Yang kedua, ada orang yang lihat ruangan itu kotor lalu dia masuk, dia bersihkan. Saya milih yang kedua. Jadi saya masuk organisasinya, alhamdulillah jadi ketua OSIS waktu itu. Mantap. Gitu kan. Nah, jadi terus juga diajarin masalah tadi tongkat dan lain-lain, jadi flashback gitu. Jadi membara, semoga yang nonton juga membara ya. Iya, harus dong. Harus. Nggak cuma di sini aja, Mas, nggak cuma Mas Uta, saya dan Zara ya. Sebenarnya walaupun saya ketuanya, tapi kan teman-teman mahasiswa itu punya hak gitu loh. Hak yang sama untuk menentukan pilihannya. Setuju. Saya cuman sebagai orang yang bertugas ya namanya pelayan ini gimana ya, pelayanan mahasiswa. Bener. Anggaplah saya pemerintahan di negara gitu loh. Pemerintahan di negara kan tugasnya apa? Melayani warganya. Setuju. Jadi ya saya juga melayani mahasiswanya. Benar. Makanya selama ini program yang saya buat memang lebih ke pelayanan. Pada waktu itu COVID ya, kita bikin bagaimana caranya Satgas, form pengaduan aspirasi terkait biaya kuliah ya Neng ya. Biaya kuliah. Kita bantu teman-teman kita yang hampir putus kuliah. Ya panggilan Pak Presiden itu hanya ungkapan saja sih, hanya ungkapan keistimewaan yang diberikan kepada saya. Tapi saya harus ingat asal saya adalah dari mahasiswa dan saya harus kembali untuk mahasiswa. Jadi apapun yang saya lakukan itu memang tujuannya buat mahasiswa gitu loh. Jadi nggak bisa, walaupun
itu harus bertabrakan dengan manajemen kampus, tapi tujuannya untuk mahasiswa. Kan tujuannya Gitu. baik kalau Tapi alhamdulillah ya kita nggak pernah tabrakan sama manajemen kampus. Bagus. Karena kita bangun komunikasi. Ya. Setuju. Kita bangun komunikasi dengan abang-abang kita di UPMA gitu ya. Ada Bang Tohir gitu ya, ada Kak Isti dan lain-lainnya. Pak Tohir. Gitu. Pak Tohir gitu kan. Itu abang kita di Ormawa. Iya. Gitu loh. Dia nggak mau dipanggil Pak. Iya, dia mau Bang. dipanggil abang. Karena Panggil abang itu kesannya sayang. Sayang, iya benar. Gitu. Pertama kali ke ITL sama teman-teman dulu belum masuk gitu kampus. Ketemu sama Pak Tohir. Kita foto bareng sama Pak Tohir di depan. Jangan saya Pak, jangan panggil Pak. Panggil abang. Iya. Saya juga mahasiswa sini soalnya kata dia. Betul. Makanya ya tentunya ketika kita berharap akan apa ya, akan kemajuan ITL Trisakti, itu semua kan nggak cuman kampus saja Benar. yang harus memajukan, tapi mahasiswanya juga. Iya. Gitu loh. Makanya ya alhamdulillah puji Tuhan kita bisa bangun komunikasi yang baik sama manajemen kampus. Jadi nggak pernah sih ya kita ada singgungan gitu, Nggak kita sama ada gesekan, bahkan dengan OB, dengan satpam Iya. itu CS kita Benar. semua. Gitu. kayak akrab, kayak Iya. temen biasa Gitu. aja gitu. Udah bestie, udah Iya, bestie. gitu. Sama Pak Satpam, sama OB itu udah akrab semua. Sama yang jaga parkiran. Justru kita mendekatkan diri kita kepada mereka karena mereka juga bagian keluarga gitu loh. Keluarga ITL Trisakti. Jadi ketika ada apa-apa kan kita bakal ngadunya ke Satpam Iya. juga. Tas hilang, kunci hilang, Iya, apa hilang, setuju. ngadunya ke Satpam. Benar. Dipukul di luar juga pasti yang belain Satpam. Benar. Gitu loh. Masa kita mesti berantem sama Satpam? Kan enggak ya. Iya benar. OB kalau ada apa-apa berantakan kita minta tolong sama bener. dia gitu loh. Bener, Makanya emang harus dijaga sih silsilah kekeluargaan itu. Kalau memang nggak dijaga ya dapat terlihat dengan Bener. jelas mas gitu loh. Benar. Bisa banyak musuhnya gitu. Iya, gitu. Padahal nggak mau bermusuh tapi musuhnya jadi banyak di mana-mana Iya, gitu betul. kan. Kalau kata temanku dulu Pres, ingat juga nih. Katanya gini, jangan pernah jadi generasi penerus. Karena belum tentu yang diterusin itu baik. Betul. Tapi jadilah generasi pelurus. Itu yang bisa ngelurusin semuanya tuh. Jadi kalau misalnya ada yang belok ya lu lurusin gitu loh. Jadinya ada yang namanya apa? Kerjasama sama yang lain buat ngelurusin hal itu gitu. Jangan sampai lu cuma jadi penerus yang lu tuh ketutup sama omongan-omongan demisioner, ketutup dengan omongan-omongan orang yang udah keluar dari kampus ini mengenai hal yang kayak itu tuh nggak benar, udah nggak usah dijalanin. Padahal masih ada hal yang bisa diluruskan Iya. gitu. Nah, gue termasuk mahasiswa kayak gitu. Mantap lah. Dibilang mantap sama Besma, ya kan? Nah, tadi udah ngebahas soal mahasiswa dan lain-lain. Kita sedikit ngebahas soal demanya nih. Nah, di demanya sendiri tuh apa sih yang menjadi goals atau gongnya nih di dema? Tujuannya dema tuh sebenarnya apa selain tadi hal-hal kecil kayak pengayoman terhadap mahasiswa gitu, pendengaran suara-suara mahasiswa dan sivitas dan lain-lain dari ITL Trisakti. Selain itu gong yang bener-bener gongnya itu apa aja? Tapi kayak sebenarnya kita belum nyampe ke goals pengabdian masyarakat ya, Iya. yang dekat-dekat sini. Oke. Kayak kan kita masih bisa lihat ya di sekitar sini kayak di mana BKT, Iya, BKT, iya. benar. Situ masih banyak orang-orang yang kurang mampu. Atau anak-anak kecil yang kurang Benar. pendidikan juga. Harusnya itu sih yang jadi goals kita yang belum kesampaian sampai sekarang gitu. Betul. Memang gimana ya mas ya, walaupun bagi orang-orang wah demo sekarang keren banget gitu ya, katanya begitu. Wah gila keren banget Papres gitu. Tapi saya pribadi dengan Zara pernah kita duduk berdua, kita ngomong secara lepas jabatannya, di balik saya ketuanya, dia wakilnya, dia tetap adik saya, dia tetap dia menganggap saya abangnya gitu kan, karena kan kita beda angkatan. Oh, beda angkatan. Aku 17, dia 18. Berarti sekarang masih Masih ngurus sidang? kuliah. Mas ini udah mau dikit lagi. Doainnya lagi susun skripsi. Amin ya Allah. Yang dengerin coba tangkap aminin biar cepat. Doain ya, doain. Biar cepat. Nah makanya kita pernah ngomong secara intens bahwa sebenarnya goals kita itu apa sih Neng? Aku panggilnya Neng soalnya. Panggilan sayang Bener. di Dema itu Neng. Bener, harus ada kayak gitu. Iya harus ada chemistry Bener, dong. Ya bener. nggak? Setuju banget. Nah makanya aku pernah bilang Neng sebenarnya goals kita tuh apa sih? Gitu kan, pelayanan kepada masyarakat dan sivitas keluarga besar ITL Trisakti kita sudah jalankan. Oke. Lalu kita juga jalankan dasar kita sebagai seorang BEM untuk konsep branding, kaca depan, lalu kajian apa kita udah jalankan juga. Kira-kira apa yang kurang sih? Soalnya masih belum nih di Iya, hati masih gitu ya. kurang lah gitu. Masih kurang. Terus tiba-tiba Zara nyeletuk.
coba deh. Dia kalau Zara biasa manggil saya kakak, nggak abang. Oh enggak. Gitu. Kalau teman-teman departemen yang lain, menteri-menteri yang lain biasanya panggil abang, kalau nggak pres gitu. Cuman Zara biasa panggil kakak. Coba deh Kak, lihat di kuburan Cina masih ada anak-anak yang suka duduk sampai tengah malam gitu ya. Kita nggak pungkiri bahwa dia tuh narkoba apa tidak gitu ya. Bahkan saya pernah ketemu anak SD kelas 6 SD dengan santainya, "Bang, pinjem korek dong." Gila, lu gila juga gitu. Maksudnya 6 SD lu? Ya masih kecil-kecil lah. Kayak kecil gitu, kayak SD lah gitu. Nggak sepantasnya mereka melakukan hal itu sebenarnya. Iya, bahkan ya maksud gua umur mahasiswa juga kayaknya nggak sepantasnya juga sih. Tapi ini SD loh gitu ya. Kalau menurut gua SD. Ya even dia SMP ya juga belum pantas lah. Iya benar. Gitu kan. Lalu kakak coba lihat deh BKT kayak apa, pemukiman kumuh kayak apa, gimana gitu. Lalu coba nggak usah jauh-jauh, ini di belakang kampus kita ada pemukiman yang memang dia tuh bekas gusuran gitu loh. Terus saya bingung, terus kenapa dengan mereka? Apa kita harus mensejahterakan mereka? Karena tugas itu adalah tugas pemerintah, bukan Kak. Coba kita berikan mereka edukasi. Kata Zara gitu, kita berikan mereka edukasi, kita bikin yang namanya sekolah gitu ya, sekolah Trisakti gitu ya, sekolah BEM gitu. Nggak cuma soal edukasi, kita ajarin mereka ngegambar, mewarnai, baca buku, itu untuk yang SD. Lalu yang SMP kita ajarin mereka multimedia, kita ajarin mereka pengetahuan dasar, matematika dan lain-lain. Lalu untuk yang SMA gitu ya, kita ajarin, kita stimulus mereka untuk mereka bisa melanjutkan ke jenjang kuliah. Ya walaupun mereka pilihnya kampus yang lain deh, tapi kan kita juga berjasa buat pengabdian mereka. Setuju. Gitu loh. Syukur-syukur kalau mereka pilih ITL Trisakti. Tapi kalau mereka pilih yang lain ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah bantu itu. Kita nggak lupa akan status pengabdian kepada masyarakat. Nah, begitu saya sama Zara ngomong begitu, langsung, oh iya ya, aduh kelewat lagi, gitu loh. Bahkan ya saya mengakui ya, saya juga manusia bahwa saya ribut-ribut ngurusin yang gede gitu ya. Tapi ternyata yang di sekitar saya juga masih tertinggal gitu. Makanya di sisa-sisa akhir umur Dema, serem banget. Sisa akhir gitu ya. Sisa akhir kepengurusan mungkin. Kepengurusan bukan umur gitu. Serem loh. Sisa akhir kepengurusan kita berharap kita bisa ketemu langsung sama warga sekitar. Kita perlu tahu apa kebutuhan mereka sih. Mereka tuh kenapa sih gitu loh. Kalau aku rasa mereka kebutuhan akan status ekonomi ya itu pasti. Tapi kan status akademis juga mereka harus pikirkan. Lalu kalau di perusahaan punya CSR ya, ke corporate social responsibility, kalau di Dema punya apa untuk teman-teman warga masyarakat sekitar yang memang kelasnya adalah kaum miskin gitu loh. Kaum miskin itu kita punya apa? Nah, kita untuk sekarang memang belum bisa untuk bikin terobosan karena masa kepengurusan Dema yang sudah akhir. Tapi saya berharap presiden selanjutnya, ketua Dema selanjutnya, ini ada satu kotak besar yang memang ini adalah tugas Dema, gitu loh. Jadi untuk presiden selanjutnya diharapkan untuk membuka kotak tersebut, di dalamnya ada akses, ada link, ada semua, ada kontrak kerjasama dengan partner, dengan kampus di mana-mana, dan juga ada beberapa PR yang memang harus dia jalankan juga. Jadi memang walaupun belum selesai di zaman kita ya Ra ya, belum bisa terselesaikan, tapi saya berharap dan ya gimana ya, pakai asas senior ke presiden selanjutnya juga nggak bisa gitu kan. Tapi ya saya yakin bahwa presiden selanjutnya nggak tutup mata sama lingkungan sekitar. Tetap kawal, Pres. Gitu, tetap kawal. Bahkan bisa kolaborasi kan sama manajemen kampus. Udah pokoknya tetap kawal, harus. Ini gue yang nuntut nih. Harus. Siap arahan. Oke. Wah, ini untuk presiden selanjutnya dia harus nonton ini nih. Karena udah ada tuntutan jelas dari mahasiswa nih. Ini gue selaku mahasiswa, kalau nanti ada kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, gue gerakin anak 21 ikut semua. Wih, mantap. Setuju. Serius ini. Ini konkret nih Mas Utan. Konkret. Tadi kan buktikan ya. Jangan sampai cuma ngomong di podcast kan. Kalau ngomong semua orang bisa, buktiin yang susah. Betul ya kan? Nah, Presma yang selanjutnya dengerin harapan tadi Pak Pres Daniel. Jangan sampai lupa. Pokoknya gue tuntut deh, ya. Jangan sampai nanti pas janji-janji doang, pas kampanye doang ya kan, ternyata masih tetap jadi PR ke selanjutnya juga kan, malah numpuk tuh PR nanti. Malah jangan sampai lah ya.
gimana mau ngelurusin kalau tumpukan PR masih banyak kan? Iya betul. Gitu. Satu-satu, tapi satu-satu. pasti. Ih, Pasti loh. ini kayak orang jawab pasti. Enggak. Biasanya kalau orang jawab kalau naon, asal pelakon. Ya lu orang apa sih lu? Orang apa? Saya nggak tahu selama satu periode juga nggak tahu tuh orang apa. Orang tahu nggak tahu. Jadi lahirnya di Serang. Serang, Banten. Tapi papa di Jakarta, Oke. mama di Cirebon. Lu orang Jakarta atau Cirebon sih? Ini maaf ya. Mau tanya aja nih. Ayah di Serang, ayah Jakarta. Ayah Jakarta. Mamanya di Cirebon. kok lahirnya Serang? Nggak tahu gimana ya. Takutnya bang. Ngerti nggak? Ini jangan jadi acara penemu anak nih. Jangan jadi acara yang kayak begitu-gitu loh. Nggak tahu gimana. Abis ini overthinking nih. Oke, biarkan itu menjadi misteri. Udah biarkan itu menjadi penutup di podcast kali ini. Thank you buat Pak Pres sudah datang. Ya. Thank you juga buat Thank you Siap, juga. Bu Pres ya udah datang. Semoga PR tadi dilakukan sama Presma atau Wakpresma Ya. nanti. Dan jangan lupa juga daftar ya. Jadi yang mau pengen jadi Presma atau Wakpresma yang pengen punya apa ya? Yang pengen mengabdi kepada mahasiswa, kepada kampus dan juga kepada masyarakat, jangan lupa. Betul. Itu. Nah, thank you buat udah dengerin podcast kali ini. Jangan lupa dengerin podcast sebelumnya juga dan ditunggu podcast-podcast selanjutnya karena bakal banyak banget episode-episode yang keren-keren nantinya. Bener nggak Pak? Mas, tapi sebelum ditutup aku boleh titip salam nggak? Boleh, titip Ini salam. bukan ke orang tua ya, bukan. Iya, titip Bukan salam. kayak di takutnya kan Zara mau titip salam. Enggak, sebenarnya gini Mas ya. Jadi walaupun saya ketua Demanya, lalu Zara adalah wakil ketua Demanya, saya harus tentunya say thank you sih Oke. Mas, kepada seluruh kabinet dan departemen. Setuju. Saya punya kabinet namanya Kabinet Jas Merah. Jas merah. Kabinet yang jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah. Nah, Kabinet Jas Merah ini saya punya 12 kementerian di mana punya tugasnya masing-masing. Saya semua kerja saya, semua apa yang saya lakukan, saya lahirkan itu tidak terlepas dari teman-teman yang ada di belakang. Setuju. Gitu loh. Tidak terlepas dari yang namanya sekretaris dewan, Betul. departemen dalam kampus ya. Luar kampus. Gitu, luar kampus, olahraga gitu. Itu semua mereka jadi satu, tuangin pemikiran mereka dengan seala kadarnya kita bisa jadi seperti ini sekarang. Kalau saya kan orang yang bahkan saya suka dicengin juga sama kabinet saya. Song emang kabinet. Presma enak, tinggal naik, orasi, terkenal. Kita yang kerja di belakang. Sebenarnya saya bilang bahwa saya juga bisa apa-apa. Saya dan Zara nggak bisa apa-apa kalau nggak ada mereka. Setuju. Lalu di akhir kepengurusan ini saya juga banyak terima kasih buat teman-teman UKM, teman-teman himpunan. Ya semoga harapannya keluarga mahasiswa ITL Trisakti ini bisa menjadi suatu suatu bentuk yang memang dilihat bahwa mahasiswa ITL Trisakti itu berprestasi. Yeah. Lalu juga saya berharap tidak ada gap lagi Mas antara mahasiswa, mau beasiswa, mau keluarga mahasiswa, mau kantin, mau pojokan ini, mau tongkrongan manapun tidak ada gap-gap satu sama lain. Sepakat. Karena kita mahasiswa ITL Trisakti gitu ya. Kita alma maternya kan sama. Sama, benar. Birunya sama. Cuman mungkin birunya masih terang, saya udah luntur. Ya, karena kan ini kepanasan kemarin 21. Gas air mata. Enggak gas air mata. Aduh, gitu. Karena kalau di kita Mas, kita punya ini nggak boleh dicuci. Jadi yang maksudnya nggak boleh dicuci, nggak boleh jatuh karena identitas perjuangan gitu. Oke, benar. Ini sampai begini-gini tuh Mas, sampai putih-putih gitu. Itu yang nanti jadi Bagus cerita. enggak gitu, kita semprot parfum. Cuman ya kalau dilihat-lihat setelah lulus ya Allah udah butek alma mater gitu Bener. udah odol semua isinya. Aduh, gitu. Kenapa tuh Pak? Sikat gigi. Ya sikat gigi karena kita biasanya kalau pagi kan datang pagi masih Oh iya benar-benar. Tapi ya memang buat senjata simpanan aja sih kalau terjadi sesuatu gitu ya. Paham. Jadi bisa taruh di bawah mata ya. Paling itu sih. Ya harapannya semoga juga teman-teman yang mengurus podcast ini ya, saya berharap podcast ini bisa jadi medianya kampus Mas. Setuju. Medianya kampus dalam apa ya? Skala menarik besar mungkin ya. apa? Skala besar. Iya, skala besarnya menarik minatnya mahasiswa dan non mahasiswa. Betul. Ini kan bisa jadi sarana.
siapa tahu dari hasil podcast kita hari ini ternyata tersebar di mana-mana gitu ya. Teman-teman yang SMA kan bisa lihat, wih ternyata asik ya ITL Trisakti. Itu jadi keuntungan juga buat kita. Lalu juga bisa jadi pencerdasan juga buat teman-teman yang masih konotasi kuliah pulang. Lalu bisa juga jadi penekanan yang bagus buat teman-teman yang masih punya pemikiran kuliah rapat gitu loh. Jadi kalau yang kuliah pulang, ayo ikut organisasi, ayo kita belajar sama-sama. Yang kuliah rapat belajar benar-benar supaya jangan nasib 1 koma, dan buat yang belum kuliah kan, bisa jadi pantikan buat gue harus kuliah di sini. Gitu. Setuju. Harapannya sih itu sih. Setuju. Itu. Oke. Tapi mau pesan dikit buat terutama buat wanita lah ya. Buat wanita. Buat wanita Sri Kandi. Sebenarnya kalau misalnya mau masuk organisasi jangan takut-takut teman-teman, karena organisasi nggak menakutkan itu, semenakutkan itu, seseru itu loh. Jadi jangan malu-malu lah buat bersuara. Sekarang kan eranya bukan laki-laki diutamakan gitu. Wanita juga bisa bersuara. Jadi kita sama-sama lah ya, kita bergerak bersama buat keberlangsungan kampus juga, keberlangsungan keluarga mahasiswa juga. Jadi kita sebagai wanita tetap semangat lah ya. Hidup Sri Kandi perjuangan. Betul. Satu Mas, ini soal kemarin tuh RUU TPKS sudah disahkan. Betul. Itu kemarin kita kolaborasi 12 kampus untuk melakukan pernyataan sikap dan seminar. Betul. Gitu. Jadi pesannya buat teman-teman di rumah, mahasiswa, karyawan, siapapun, dosen yang memang punya pengalaman dalam tanda kutip pelecehan seksual di kampus ini, saya katakan jangan pernah takut untuk melawan, Mas. Jangan pernah takut untuk melapor ke Dema. Kita Dema ini komitmen untuk tetap melindungi korban, gitu loh. Kita harus berani melawan untuk menghilangkan predator seksual di kampus kita. Kita jadikan kampus kita tuh aman bagi kaum perempuan. Betul. Gitu loh. Karena memang banyaknya yang mengalami pelecehan seksual adalah perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan pria pun juga bisa mengalami pelecehan seksual. Setuju. Itu sih. Setuju. Oke. Udah cukup. Puas. Ini nunggu jam buka masih dikit lama ya. Kalau kita lanjut tadi mending suruh sebutin proker sampai besok gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Ya jangan lupa juga follow IG-nya Dema. Apa IG-nya? @Dema ITL Trisakti. Pokoknya kalau nggak follow belum mahasiswa ITL. Betul. Follow Instagram saya juga kalau boleh. Boleh. Karena follower saya dikit. Enggak mungkin. Artis. Enggak, 21 kemarin. Followers sedikit nggak mungkin. Enggak percaya. Followersnya 10K tahu. Kan. Bohong. Kalau itu bohong, melebihkan. Soalnya saya follow-followan. Mantap. Belum di follow back. Ya. Saya udah follow back kan? Emang udah follow back? Udah dong. Oke, nanti dicek. Salah. Saya juga cek nanti. Belum follow back. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga buat follow di Spotify. Terus juga follow Instagram ITL Trisakti. Ikutin terus perkembangan info beasiswa di ITL Trisakti, karena ITL Trisakti benar-benar kampus yang welcome banget buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen kuliah di sini. Jadi terima kasih Pak Pres, terima kasih Bu Pres. Sama-sama. Ditunggu lagi waktunya buat kita ngobrol-ngobrol. Siap. Ya mungkin nanti kita tuntut ke Presma yang bawah ya. Biar tadi tuntutan saya didengarkan. Jangan sampai di sini doang nih ya. Karena kampus ini kampus yang tidak pernah membatasi kreatifnya mahasiswa, Mas. Itu setuju, benar. Harus. Oke, jadi thank you teman-teman. Boleh dadah nih. Dadanya kemana nih? Kemana aja terserah. Oke, thank you teman-teman. Semua.